Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda kita hari ini yaitu pembahasan mengenai indikasi ESG, kemudian Stock Watch atau Stock News, berita korporasi dari emiten, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun gambar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di kisaran support 5348 dan juga resistance level pada 5426. Market driver hari ini adalah pergerakan indeks regional yang dibuka melemah, meskipun kalau kita lihat pergerakan indeks saham di Wall Street semalam kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi ya. Ketiga-tiga indeks di Wall Street mencatatkan level penurunan tertinggi untuk 5 kali beruntun. Ini adalah rekor terpanjang sejak Januari 1992. Faktor pendorong kenaikan indeks di Wall Street masih ekspektasi dari janji Presiden Trump untuk mengumumkan rencana perpajakan secara masif dalam waktu dekat ini. Kalau kita lihat tampaknya investor mengabaikan berbagai kontroversi dari pemerintahan Trump dan lebih fokus pada agenda-agenda Presiden Trump. Nah, investor percaya bahwa Presiden Trump mempunyai agenda yang pro bisnis dan investor masih percaya Presiden Trump akan merealisasikan agenda yang pro bisnis tersebut. Investor tampaknya mengabaikan berbagai kontroversi seperti hari Senin lalu kita tahu penasihat keamanan nasional atau National Security Advisor Michael Flynn itu mengundurkan diri, belum sebulan dalam jabatannya sudah mengundurkan diri. Terus juga yang terakhir ini adalah Andrew Pusder, yaitu orang yang dinominasikan oleh Trump sebagai Menteri Tenaga Kerja, juga mengundurkan diri setelah terlihat jelas bahwa Senat tidak akan menyetujui pengangkatan atau penunjukannya sebagai Menteri Tenaga Kerja. Andrew Pusder ini adalah CEO dari perusahaan yang memiliki franchise restoran seperti Carl's Junior. Dari sisi Asia, kalau kita lihat juga salah satu faktor yang menekan kinerja indeks regional begini adalah keterangan dari Ketua The Fed, yaitu Janet Yellen, yang ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi Perbankan Senat Amerika, memberi sinyal bahwa ekonomi Amerika ini cukup kuat ya untuk menerima suku bunga yang lebih tinggi pada saat masih menunggu stimulus fiskal dari pemerintahan Donald Trump, sehingga Janet Yellen memberi sinyal bahwa The Fed akan melanjutkan rencana kenaikan suku bunga secara perlahan tentunya, paling cepat ya bulan Maret mendatang. Keyakinan Janet Yellen ini juga didukung oleh sejumlah data ekonomi Amerika Serikat seperti penjualan retail yang tumbuh 0,4% di bulan Januari, ini adalah lebih cepat dari ekspektasi pasar, dan juga data inflasi atau Consumer Price Index di bulan Januari yang tumbuh 0,6 secara bulanan dan juga 2,5% secara year on year. Ini adalah level tertinggi sejak tahun 2012.
Baik, kita memasuki stock news yang diawali dengan Bank Mandiri atau BMRI. BMRI mencatatkan penurunan 32,1% pada laba bersih untuk tahun 2016 menjadi 13 triliun dari 20,3 triliun akibat kenaikan yang signifikan pada pencadangan. Berikutnya adalah Semen Indonesia atau SMGR. Oh ya, SMGR ini membukukan 2,18 triliun ton penjualan semen untuk tahun Januari 2017, turun tipis 0,3% dari periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 2,189 juta ton. Sementara ekspor mencapai 65,027 ton. Namun penjualan domestik masih cukup besar sebesar 2,11 juta ton. Berikutnya adalah PP Property atau PP Pro. Pro akan ekspansi pencadangan lahannya tahun ini dari sekitar 68 hektar menjadi 80 hektar. Perusahaan telah mengalokasikan dana sekitar 1,9 triliun rupiah untuk belanja modal tahun ini. Dan terakhir adalah PT PP. PT PP mentargetkan kontrak baru tahun ini sebesar 40 triliun rupiah atau naik 22,7% dibandingkan pencapaian pada tahun 2016 yang hanya sebesar 32,6 triliun rupiah. Demikianlah stok news kita hari ini dan kita akan memasuki sesi tanya jawab sebentar lagi. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab akan dipandu bersama saya Aditya Nugroho di sini. Sebelumnya kita akan membahas mengenai technical untuk IHSG. Seperti ketahui bahwa pada penutupan Selasa lalu tampaknya IHSG didera aksi profit taking, namun ini masih cukup wajar pasca kenaikan sejak akhir bulan Januari lalu. Rally-nya cukup kencang dan koreksi yang terjadi hanya koreksi minor. Kita lihat di sini ada support area di kisaran 5350. Harapannya adalah support ini cukup kuat sehingga ketika mencapai level ini akan kembali memantul ke atas untuk meneruskan tren bullish di IHSG. Ya, kita akan memasuki sesi pertanyaan jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Roma untuk LPKR, BNI dan Carun Pokpan. Baik, kita akan ke saham LPKR. Untuk LPKR ini bisa buy on weakness, tampaknya Pak kemarin sedikit mampu bangkit dari level 745 di sini kita lihat, dan masih mampu berada di atas moving average 20 hari, jadi ini masih bisa di hold dan harapannya akan ada pembalikan arah menjadi uptrend dalam waktu dekat ini. Dengan resisten ada di kisaran 770, jadi di level tersebut harus mampu dijebol dan closing di atas level tersebut dengan volume cukup tebal untuk mengkonfirmasi adanya uptrend kembali di saham LPKR. Lalu untuk BBNI, kenaikan sudah cukup tinggi dan dalam beberapa hari terakhir ini membentuk doji untuk candlestick-nya, dan ini adalah sangat rawan untuk terjadi koreksi. Kalau kita lihat dari sisi indikator MACD memang tampak ada sinyal
pelemahan kenaikan di sini, dan stokastik juga sudah mulai agak melandai dan sudah berhimpitan. Kemungkinan akan terjadi death cross di sini jika seandainya ada koreksi pada perdagangan hari ini. Dengan support terdekat ada level 6250, namun tampaknya level tersebut berpotensi untuk ditembus mengingat kenaikan sudah cukup drastis di saham BBNI. Jadi lebih baik bisa sell on strength di saham BBNI di level 6.300, dan kita lihat koreksinya sampai ke level berapa. Ada potensi sampai ke level 6125 untuk kembali akumulasi di level tersebut. Beralih ke saham calon Pokpan. Untuk Cepin ini sudah terjadi koreksi, namun ini koreksi yang wajar pasca kenaikan memang cukup tinggi di sini. Ada potensi support di kisaran 3.300 hingga 3.380 yang mana merupakan moving average 100 hari dengan 200 hari, jadi ini adalah support yang cukup kuat. Jadi ini adalah koreksi wajar dan level tersebut dapat digunakan sebagai level akumulasi kembali di saham Cepin. Beralih ke Bapak ID Chandra untuk saham Alam Sutra dan Pegas. Baik Pak, untuk Alam Sutra. Untuk Alam Sutra ini sedang dalam fase konsolidasi dengan cenderung sideways. Kita di sini sedang menguji support level 385. Harapannya adalah level ini tidak ditembus. Jika seandainya level ini ditembus, maka sebaiknya di cut loss terlebih dahulu karena ada support yang cukup jauh di kisaran 360 di sini kita lihat. Jadi sedang dalam fase critical point untuk Alam Sutra, dan perhatikan jika level 385 ini ditembus. Namun jika seandainya 385 mampu bertahan dan mantul kembali, maka gunakan level 398 hingga 400 sebagai level resisten untuk kita perhatikan. Jika level ini bisa ditembus, maka konfirmasi bahwa salam asri masih dalam posisi uptrend. Namun jika tidak kuat di 400 dan kembali ke bawah, maka masih akan sideways dengan rentang 385 hingga 400. Demikian Pak ID Chandra. Lalu saham Pegas. Untuk Pegas, kalau kita lihat tren jangka menengah masih dalam posisi uptrend. Di sini memang tampaknya ada peluang untuk menguji dari support dari uptrendnya di kisaran 2750 hingga ke 2775. Level tersebut seandainya mampu bertahan dan ada pembalikan arah, dapat digunakan sebagai entry level di saham Pegas, dan kita menantikan Pegas untuk kembali ke level 3000 sebagai resisten kuatnya. Demikian Pak ID. Lalu dengan Bapak Rudy Herlin dengan energi sehubungan dengan rencana reverse stock. Energi kita lihat memang tampak saham-saham Bakri kemarin kembali terkoreksi. Sebelumnya saya ingin melihat untuk technical saham Bumi, di mana Bumi ini sebagai quote on quote indukan di saham-saham Bakri, dan ini tampaknya sudah cenderung ada pembalikan arah jadi melemah, dan seandainya ada pembalikan arah pada pantulan technical rebound pun tidak akan kembali ke level 500 tampaknya. Jadi seandainya ada technical rebound dapat digunakan untuk exit terlebih dahulu di saham Bumi, karena kita lihat dari bentukan moving average ya sudah mulai mengarah ke bawah di sini. Jadi technical rebound yang terjadi dapat digunakan untuk exit saja dan wait and see saja kemana arah berikutnya dari Bumi. Seandainya dia rebound dan tidak mampu kembali ke level 500, maka sebaiknya tidak usah masuk dulu di saham Bumi karena arahnya menjadi ke bawah kembali. Lalu untuk saham anakan lainnya seperti energi misalnya, maka kita lihat juga ini sudah kembali ke level 60-an dari peaknya di level 85-an. Ini juga seperti Bumi, mungkin jika ada technical rebound dapat digunakan sebagai exit point. Terkait dengan reverse stock kalau kita lihat secara historikal sama-sama Bakri, reverse stock ini tidak ada pengaruh apa, jadi memang pasca reverse stock sahamnya akan kembali di atas dan seiring waktu akan kembali ke level 50 kalau kita lihat historikalnya, selama tidak ada perbaikan di sisi fundamental. Demikian Pak Rudi. Lalu Bapak Brian Mustika untuk potensi entry Barito, Petco, dan WOM Finance. Baik, kita lihat satu persatu.
Untuk Barito tampaknya bisa wait and see dulu Pak. Ini memang kenaikan sudah cukup tinggi dan ada peluang terjadi koreksi. Namun perhatikan jika ada koreksi yang terjadi tidak lama dan kembali diangkat, maka baru bisa diikutin. Namun seandainya terus terkoreksi, maka wait and see saja. Jadi lebih baik jika Bapak ingin entry di saham Barito, tunggu hingga ada pantulan atau pemberian arah menjadi menguat kembali pasca adanya koreksi. Di sini support kita support pertama ada di kisaran 2370, namun jika level ini jebol maka support berikutnya di kisaran 2190 hingga 2180. Jadi level 2180 kami rasa lebih aman untuk dijadikan entry level dibanding dengan posisi 2370. Beralih saham Medco. Untuk Medco ini kenaikannya sudah di luar kewajaran Pak, jadi cukup berisiko untuk saat ini. Dan kalau kita tarik ke belakang saham Medco pasca kenaikan yang signifikan biasanya juga akan diiringi dengan koreksi pada pekan-pekan berikutnya. Jadi jika Bapak ingin masuk, tunggu sampai sepekan ke depan apakah harganya sudah mampu bottoming up atau belum. Karena kalau kita lihat di sini baik tanggal akhir bulan Juni hingga awal Juli 2016 maupun di pertengahan bulan Maret hingga awal bulan April pasca kenaikan juga koreksi cukup dalam. Jadi lebih baik tunggu sampai setelah koreksi dan ada pantulan baru masuk kembali Pak. Jadi untuk saat ini kami tidak sarankan untuk masuk di saham Medco. Lalu WOM Finance. Untuk WOM Finance kemarin kalau kita lihat dari candlenya antena atas cukup panjang, jadi mungkin lebih baik coba tunggu di kisaran 212 hingga 215 saja Pak, ada jadi bisa buy on weakness. Support kuat ada di level 205, jadi selama level ini masih bisa dijaga maka arahnya masih bisa di hold untuk saham WOM Finance ini. Namun kalau kita lihat candle kemarin ada peluang ada koreksi dulu untuk hari ini. Demikian Pak Brian. Lalu dari Bapak Adil untuk saham Jasa Marga dan Java. Baik, kita ke saham Jasa Marga terlebih dahulu. Untuk Jasa Marga tampaknya sudah saatnya untuk take profit dulu Pak jika ada barang. Sudah agak berat menembus level 4.800, jadi lebih baik tunggu dulu karena ada support di kisaran 4.600. Jadi seandainya turun hari ini, tunggu sampai barang 2 hingga 3 hari sampai sudah mulai stabil dan kembali akumulasi. Namun jika Bapak ingin long term, saham ini bisa di hold saja karena memang ini sudah breakout dari downtrendnya dan kita lihat dari pola bentukan moving average ya sudah mulai pada kembali ke atas dan berpotensi untuk melanjutkan tren bullishnya di saham Jasa Marga dalam jangka menengah. Lalu saham Java. Untuk Java tampaknya akan berpeluang untuk menguji level tertinggi sebelumnya di level 1975 yang terbentuk di tanggal 11 Oktober 2016 lalu, dan seandainya level ini tercapai maka perhatikan apakah masih lanjut atau sudah mulai tersendat. Jika sudah mulai tersendat, naiknya mungkin bisa take profit dulu Pak, karena ini adalah cukup kuat resistennya, jadi bisa ancar-ancar atau jaga-jaga untuk take profit di kisaran 1975 dan kembali akumulasi. Seandainya ada technical correction barang 2 hingga 3 hari, kemungkinan ada support di kisaran 1875. Demikian Pak Aidil. Lalu Bapak Robertus Emmanuel untuk saham Harum, Adi, dan WSBP. Harum Energy kita lihat di sini sudah dalam fase sideways dengan support area di kisaran 1950 dengan resisten ada di area 2200 Pak. Jadi mungkin dapat diperdagangkan di rentang tersebut sementara ini, dan harapannya adalah support 1950 tidak dijebol, karena jika level ini mampu bertahan maka konfirmasi bahwa tren bearishnya sudah berlalu dan sudah memasuki fase sideways. Jadi seandainya mencapai level support 1955 ini bisa kembali diakumulasi di saham Harum Energi. Beralih ke Adikarya.
Untuk adikarya, kenaikan yang terjadi pada awal pekan sudah cukup tinggi dan mungkin sudah bisa dapat siap-siap untuk take profit. Jika Bapak ingin masuk, sebaiknya tunggu dulu Pak, karena memang pasca kenaikan tajam biasanya akan juga diiringi oleh koreksi yang cukup lumayan. Jadi lebih baik tunggu sehingga ada koreksi. Namun kalau dari sisi tren, kita lihat sini adikarya sudah mulai memasuki fase sideways dengan support cukup jauh sebenarnya rentangnya dari 1950 hingga ke 2300. Jadi perhatikan rentang tersebut dapat digunakan untuk trading saja di saham adikarya dalam jangka menengah ini. Berikutnya saham WSBP. Untuk WSBP juga masih dalam posisi sideways, jadi bisa coba buy on weakness di kisaran 570 dan persiapkan untuk take profit di area 600. Namun jika seandainya 600 ini kuat dan breakout 600 dengan volume cukup tebal, bisa kembali akumulasi karena kita akan melihat WSBP ini meninggalkan area trend sideways-nya untuk kembali menjadi uptrend kembali. Demikian Pak Robert. Lalu Bapak Ega Adiasa, untuk saham hari ini yang bagus dan naik, tampaknya untuk kita lihat dari sisi market ada peluang untuk ISG kembali terkoreksi, jadi mungkin bisa wait and see dulu Pak. Kalau kita lihat memang banyak yang kenaikan ini saham-saham kecil, artian yang mudah digerakkan oleh pelaku pasar. Jika Bapak view-nya ingin lebih trading dengan saham-saham berisiko tinggi tersebut, maka silakan trading di saham yang sedang bergerak naik. Namun jika Bapak lebih view-nya ada di saham-saham big caps atau second liner, paling tidak ya perhatikan saja saham-saham yang akan mengeluarkan laporan keuangan dan ada preview atau outlook-nya di 2016 ini laporan keuangannya bagus. Kita bisa lihat dari kinerja Q3 2016 compare dengan 2015. Jika ada kenaikan maka most likely atau kemungkinan besar 2016-nya akan bagus. Jadi itu saham-saham yang dapat Bapak perhatikan untuk dibeli sebelum melirik laporan keuangannya. Lalu untuk saham Bapak Ibu Dominik Sitinjak, untuk saham BJTM target di harga berapa? Kita lihat untuk saham BJTM. BJTM tampaknya sudah ada di area supportnya Bu. Jadi Ibu jika ingin akumulasi boleh di kisaran 570 Bu, karena untuk stokastik sudah ada di area oversold dan sudah mulai crossing, dan juga MACD juga ada indikasi mulai memberikan arah. Bisa coba untuk spekulasi buy dengan target terdekat di kisaran 585 Bu. Jadi ini masih dapat di tradingan jangka pendek saja, karena untuk mencapai level 600 lagi tampaknya cukup berat, karena kalau kita lihat dari arah pergerakan moving average ya sudah mulai kembali ke bawah. Jadi ini dapat dibeli untuk jangka pendek saja Bu. Jadi tetapkan target price terdekat dan disiplin dengan target price tersebut. Beralih ke Bapak Almanda Aziz untuk saham PTBA, Telkom, dan Sumarekon. Baik Pak, untuk PTBA tampaknya seperti saham-saham batubara lainnya kemarin trennya sudah menjadi downtrend. Kita lihat di sini bahwa moving average sudah mulai bergerak melemah sejak bulan November lalu. Demikian juga dengan harganya sudah dalam tren sideways cenderung melemah, dan ini sudah breakdown dari lower downtrend kami. Jadi sebaiknya wait and see saja di saham PTBA. Jika Bapak ingin masuk, tunggu dulu Pak sampai konfirmasi ada pembalikan arah dari downtrend yang ada sekarang ini, karena sekarang sudah konfirmasi sudah memasuki fase downtrend. Konfirmasi gimana? Ada di level 10.750. Jadi level ini adalah level kritikal. Seandainya level 50 bertahan dan kembali menguat, maka ini dapat diikuti untuk kembali akumulasi. Namun jika level ini tidak bertahan dan jebol ke bawah, maka semakin memperkuat fase downtrendnya, dan kita menantikan level 10.000 sebagai support berikutnya di saham PTBA. Lalu untuk saham Telkom. Nah, Telkom dalam fase sideways, dan ini menarik ya, kalau kita lihat dari laporan keuangan Q3 2016 sebenarnya Telkom ini cukup cemerlang dengan membukukan laba bersih naik double digit. Jadi bisa diperhatikan Telkom menjelang keluar laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari pola technicalnya,
ada area support di kisaran 3850, jadi mungkin area tersebut dapat digunakan sebagai entry level di saham Telkom dan sell on news ketika laporan keuangan full year 2016 sudah dirilis di saham Telkom. Ditambah lagi saham ini adalah saham blue chip dan masuk saham Fortune 500 di dunia, jadi tidak ada salahnya untuk hold di saham Telkom. Lalu saham Sumarekon. Untuk Sumarekon tampaknya ada sedikit pembalikan arah di sini pasca menembus resisten 1400 dan koreksi yang terjadi cukup wajar. Namun kalau kita lihat dari secara tren jangka menengah, ada potensi untuk saham Sumarekon ini kembali ke level atas. Namun dalam 1-2-3 hari ini juga ada potensi untuk melemah terlebih dahulu hingga ke level 1375 hingga 1400. Demikian Pak Almanda. Lalu Bapak Satrio untuk saham ADI, Pegas, dan Telkom. Ya, Telkom sudah kita bahas tadi. Mungkin Bapak bisa coba akumulasi di level 3850 Pak hingga 3870. Jadi ini bisa di keep di sana. Lalu untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas coba bisa ambil kembali di level 2760 hingga 2770 Pak. Lalu saham Adikarya kemarin sudah naik cukup tinggi, mungkin bisa ditunggu dulu Pak untuk momen masuknya. Tunggu hingga seandainya level support 2020 ini ditembus, maka kita menantikan level 2140 sebagai entry level berikutnya di saham Adikarya. Demikian Pak Satrio. Berikutnya ada dari Pak Edi Pratama untuk saham KBLI, BJTM, dan BKSL. Lalu KBLI, oh ya, kami ada info untuk saham PPRU tampaknya sudah terjadi stock split, sudah X date-nya dan sudah menggunakan harga baru untuk saham PPRO. Lalu untuk dari Bapak Edi Pratama untuk saham KBLI. Untuk saham KBLI kemarin sudah breakout resisten 300 dan kalau kita lihat fundamental sebenarnya saham-saham kabel termasuk KBLI ini dalam valuasi yang cukup murah dari PE ratio-nya. Namun selama ini memang saham-saham sektor kabel kurang begitu dinamis gerakannya. Jadi saham ini dapat digunakan untuk saham investasi saja. Dalam jangka pendek ini mungkin dapat ditandingkan dengan target terdekat di level 320 hingga 340 yang mana merupakan level tertinggi sebelumnya di tanggal 31 Oktober 2016. Lalu saham BJTM tadi sudah kita bahas. BJTM untuk arahnya sudah mulai di area support Pak, jadi bisa kembali akumulasi di level 560 hingga 570 dengan target terdekat ada di level 600 sebagai resistennya. Lalu BKSL. BKSL tampaknya masih akan cenderung sideways dengan rentang di 93 yang mana sebagai support terbaru dengan resisten di level 98 atau hingga 100 rupiah yang mana merupakan level resisten psikologisnya. Jadi dapat diperdagangkan di rentang tersebut. Meskipun dalam jangka panjang sebenarnya saham ini memiliki prospek yang baik di mana land bank-nya tercatat paling besar untuk saham-saham properti yang ada di bursa dan juga rencana dengan tol yang dari Ciawi ke Sukabumi dan kedepannya ada rencana ditembuskan ke Bandung, maka dalam jangka panjang sebenarnya prospeknya masih baik sekali untuk saham BKSL ini. Demikian Pak Edi. Lalu Bapak Boy untuk saham JSMR, LPKR, dan MLPL sudah kita bahas tadi Pak. Untuk saham JSMR dan LPKR sedikit kita bahas pasca pembukaan. Untuk Jasa Marga tampaknya lebih baik untuk take profit saja Pak. Karena sudah tidak terlalu kuat menembus level 48-nya. Jadi mungkin bisa sell on strength di saham
Jasa Marga ini dan menantikan level support 4.600 untuk kembali akumulasi di saham Jasa Marga. Lalu saham LPKR ini tampaknya sudah mulai kembali menguat, jadi bisa coba kembali akumulasi. Syukur-syukur ada bisa buy on weakness di kisaran 750 dan nantikan level 800 sebagai target terdekat di saham LPKR. Lalu ada multipolar. Untuk multipolar ini cenderung dalam tren sideways, Pak. Jadi bisa diperdagangkan dengan rentang harga di 350 hingga ke 390 atau 400, memang cukup tinggi atasnya, tapi lebih aman bisa diperdagangkan di rentang tersebut di saham multipolar. Lalu Bapak Antonius Leo untuk saham Garuda Indonesia. Garuda Indonesia kemarin tampaknya mampu didongkrak oleh berita akan di IPO-kannya anak usaha yaitu GMF, Garuda Maintenance Facility. Namun tampaknya berita itu akan berlalu, jadi bisa coba sell off terlebih dahulu di saham Garuda dengan target support kembali di area 350. Lalu saham Alam Sutra tadi sudah kita bahas, kita lihat pasca opening ada di area support 385. Nah, ini kembali lagi-lagi menjadi level critical di saham ASRI. Jika level ini jebol, maka sebaiknya di cut loss dulu dan menantikan level 360 atau 370 sebagai support berikutnya di saham Alam Sutra. Lalu saham ASA. Untuk saham ASA mungkin bisa coba trade sell dulu Pak, karena kenaikannya sudah cukup drastis dan mengingat saham ini sebenarnya tidak volume terlalu besar, mungkin bisa perhatikan jika seandainya kembali ke level 190-an ini bisa kembali akumulasi. Namun kalau kita lihat dari gerakannya sebenarnya ini ada peluang juga untuk melanjutkan penguatan, tergantung volumenya. Jika volumenya kembali tebal maka bisa diikuti atau bisa di hold. Namun jika volume kembali mengempis dan kembali sama dengan rentang bulan Oktober hingga bulan Februari, maka sebaiknya dijual dan hold. Tunggu saja di ASA hingga ke level di bawah 200. Demikian Pak Antonius Leo. Beralih ke Pak Awan, untuk PTBA ada harga di 11.300, bisa di hold atau dilepas baik untuk Pak Awan. Nah, untuk PTBA kita lihat di sini sebenarnya sedang dalam fase kritikal. Ini apakah dia mampu menjebol support 10.700 atau tidak Pak. Namun seandainya ada tarikan sedikit hingga ke paling tidak kembali ke modal, mungkin bisa dilepas dulu, karena kalau kita lihat dari arah gerakan moving average-nya, di mana moving average 20 hari sudah menembus 50 hari di bulan Januari lalu, dan juga MA20 sudah menembus MA100, jadi tampaknya lebih besar peluang bagi saham PTBA ini untuk kembali downtrend. Jadi mungkin jika ada peluang untuk keluar dulu, lebih baik Bapak keluar dulu saham PTBA. Atau seandainya Bapak tidak mau menanggung loss, mungkin nanti tunggu sampai harganya sudah di bawah bisa kembali averaging down. Namun kami lebih menyarankan jika Bapak untuk jual dulu saham PTBA jika harganya memungkinkan untuk dijual. Demikian Pak Awan. Lalu Bapak Roni Hariman untuk BWPT, MCOR, dan MTFN. Untuk BWPT tampaknya ada koreksi cukup wajar. Kita lihat di sini sebenarnya dalam tren ya, sedang dalam tren uptrend BWPT pasca bulan Desember lalu. Namun kita lihat apakah penurunan ini mampu berbalik atau tidak. Karena kalau lihat jika ada pembalikan arah menjadi menguat, bisa diikuti dulu di saham BWPT dan berpeluang untuk kembali menguji level 400 sebagai resistennya. Jadi bisa coba buy on weakness untuk spekulatif buy di saham BWPT di area 340 hingga 350. Lalu MCOR. Untuk MCOR tampaknya sedang dalam fase konsolidasi Pak. Jadi kita lihat di sini ketika naik tanggal 16 Januari lalu tanggal 6 Februari, pasca kenaikan tersebut akan ada konsolidasi dalam rentang beberapa hari. Kita lihat kalau waktu dari Februari dia cuma istirahat 3 hingga 4 hari, namun ketika bulan Januari dia bisa sampai 3 minggu
istirahat ya. Jadi kita harus lihat pasca kenaikan kemarin, jika dia bergerak stabil, maka mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 240 sebagai supportnya dan tunggu sampai ada pergerakan signifikan lagi. Namun seandainya jika justru bergerak ke bawah dengan volume tebal dan menembus level 240, mungkin sebaiknya tunggu dulu, tidak untuk masuk dulu di saham MCOR, karena memang saham ini cenderung mudah dipermainkan oleh pelaku pasar. Lalu saham MTFN. Ya, MTFN ini tampaknya berpulang kembali ke Rp50. Jadi saham-saham kecil ini memang high risk dan kami tidak sarankan untuk hold di saham seperti ini. Jadi dapat digunakan untuk one day trade saja. Jika Bapak ingin spekulasi, mungkin bisa coba tunggu di 50, namun ketika ada pembalikan arah menjadi menguat kembali, bisa langsung dijual. Jadi tidak untuk hold di saham-saham seperti ini, Pak. Demikian Pak Roni. Lalu Ibu Melisa, untuk saham midterm beli di harga berapa dan target baik? Untuk saham midterm bisa kita lihat kemarin saham-saham yang Q3-nya bagus namun belum rilis laporan keuangan, seperti misalnya Telkom, Telekomunikasi Indonesia, itu bisa coba diakumulasi dengan harga beli di kisaran 3850 Ibu. Jadi bisa coba buy on risk di saham Telkom atau mungkin seperti 3830-an sambil menantikan laporan keuangan untuk full year 2016 keluar. Demikian Bu Melisa. Lalu Ibu Vivi untuk saham Sritex atau Sril. Untuk Sril ini tampaknya bisa sell on trend Bu, karena kemarin kenaikan sudah drastis, dan kalau Sril ini menarik untuk di perdagangan dalam jangka pendek karena kenaikan dan penurunan juga cukup volatile. Jadi manfaatkan volatilitas ini untuk perdagangan jangka pendek saja. Jika Ibu ingin kembali akumulasi, kita lihat apakah dia mampu kembali ke level 270. Jadi level 270 ini dapat digunakan sebagai entry level, namun perhatikan jika level 270 tidak kuat, jadi 270 dapat digunakan untuk test the market, jadi masuk dulu sebagian kecil, dan seandainya ada pembalikan arah kembali menguat bisa menambah porsi. Namun jika kembali melemah, tunggu dulu sampai harganya sudah mulai melandai dan kembali averaging down di level tersebut. Di sini ada support pertama di level 70, berikutnya ada level support di kisaran 250 hingga 260 yang mana merupakan moving average 200 harinya Bu. Demikian Ibu Vivi. Lalu Bapak Gama Internusa. Untuk Pak Gama, rekaman video ini dapat dilihat di YouTube dengan alamat di Research Desk Philips Securities Indonesia. Jadi dapat Bapak review kembali di YouTube. Lalu untuk saham WSBP, kita lihat WSBP. Untuk WSBP masih dalam sideways ya Pak. Jadi bisa buy on weakness di kisaran 560 hingga 570. Jadi ini saham bisa di-keep. Kalau kita lihat dari prospeknya, di mana WSBP ini adalah anak dari Waskita Karya. Waskita seperti kita ketahui menerima proyek infrastruktur dari pemerintah dalam porsi yang besar. Jadi prospek depan untuk WSBP masih besar selama Waskita Karya induknya masih mendapatkan proyek dari pemerintah. Demikian Pak Gama. Lalu dari Ibu atau Bapak Evan Fitria Putra untuk HMSP, Gudang Garam, dan Bank Rakyat Indonesia untuk harga beli terbaik ya. Baik, kita ke HMSP. Untuk HMSP dalam trend sideways, di sini bisa coba kita ambil di level 3.800 Pak, dan kembali take profit di kisaran 4.000. Jadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dari tahun kemarin, saham ini dalam posisi sideways dan justru dapat digunakan untuk trading saja di saham HMSP ini. Kalau kita lihat dari industri rokok keseluruhan, memang tampaknya penjualan rokok sedikit tertekan tahun kemarin, baik Sampurna maupun Gudang Garam. Jadi tidak akan ada perbaikan kinerja yang signifikan atau perolehan laba yang menguat signifikan dari sektor rokok. Ditambah lagi dengan wacana pemerintah untuk menaikkan cukai dan ada pajak juga di produk turunan rokok. Jadi ini
ada potensi tekanan di sektor rokok untuk kedepannya. Lalu gudang garam. Untuk gudang garam di sini dalam fase downtrend minor kalau dari awal bulan Januari, dan sebenarnya ada support psikologis di kisaran 60.000, namun lihat dari slope kemiringan penurunannya tampaknya level tersebut cukup lama dicapai. Jadi jika Bapak ingin sabar menunggu, bisa coba tunggu di level 60.000 saja Pak untuk gudang garam. Namun jika Bapak ingin lebih trading jangka pendek, mungkin bisa gunakan support area di 61.300 dan resisten di level 62.700 untuk ditradingkan. Demikian Pak Evan. Lalu saham Bank Rakyat Indonesia. Untuk BRI juga dalam trend sideways, namun kita lihat di sini kalau indikator stokastik cukup rentan bagi saham ini untuk kembali downtrend atau menembus support 11.800. Jika ini tembus, maka support berikutnya ada di level 11.600 dan harapannya ini mampu bertahan. Namun jika kita lihat posisi stokastik yang ada di atas, maka peluang untuk menembus level 11.600 cukup besar. Jadi Bapak lebih baik wait and see saja di saham BBRI. Jika level 11.600 ini jebol, maka supportnya cukup jauh karena ada MA 200 di area 11.500. Demikian Pak Evan. Lalu Ibu Alifi untuk saham APLN dan Sumarekon. Kita lihat saham APLN. Untuk APLN tampaknya akan ada koreksi dulu Bu. Jadi jika Ibu belum ada barang, mungkin bisa wait and see dengan area support di kisaran 225 untuk kembali akumulasi. Kalau kita secara fundamental memang APL ini valuasinya relatif lebih menarik dibanding saham-saham properti lainnya, di mana juga saham ini turun dalam terkait dengan rencana reklamasi. Namun kami lihat kalau reklamasi itu lebih kepada Agung Podomoro Group-nya, dan sementara Agung Podomoro Land sendiri lebih concern kepada pembangunan apartemen yang sekarang sudah mulai berjalan di area Cimanggis. Demikian Ibu Alifi. Lalu Sumarekon tadi sudah kita bahas, akan sedikit direview. Juga tampaknya ada peluang untuk koreksi dulu untuk saham Sumarekon. Jadi properti memang pasca kenaikan kemarin ada koreksi sehat hingga ke area 1360 ini masih cukup sehat bagi Sumarekon, jadi mungkin bisa kembali akumulasi di level 1360 tersebut. Demikian Ibu Alifi. Lalu terakhir dari Bapak Andi Setiawan untuk saham Wintermar. Untuk Wintermar masih dalam posisi uptrend, namun kalau kita dari Bollinger Band-nya tampaknya sudah mulai agak tertahan kenaikannya, karena Bollinger Band batas bawah sudah mulai mengarah ke atas. Biasanya kalau Bollinger Band batas bawah sudah mulai mengarah ke atas, kenaikannya akan cenderung terbatas. Dapat mungkin take profit jika menyentuh level 315 hingga 320 yang mana merupakan resistennya. Jadi bisa sell offline di saham Wintermar Pak Andi. Lalu dari Bapak Wiharto dan Pak Boy untuk PPRO dan KBLF. PPRO terlebih dahulu. Ya, untuk PPRO sudah memasuki harga baru dan kenaikan juga sudah cukup banyak hari ini, 10%. Jadi mungkin bisa di hold di saham PPRO. Kita lihat di sini untuk chartnya sendiri saudara, sebelum stock kemarin ada arah ke bawah dalam fase konsolidasi, jadi mungkin bisa sell on strength di saham PPRO. Dan untuk saham-saham bakri hari ini tampaknya bisa untuk dihindari terlebih dahulu karena tekanan jual cukup besar dan berpeluang untuk kembali ke habitatnya ini di level 50 kembali. Bagi saham-saham yang baru corporate action yang mana ada stock split atau reverse stock split, maka chart Bapak Ibu mungkin akan berbentuk seperti ini. Nah, caranya adalah Bapak bisa log out terlebih dahulu dan kembali login untuk merefresh chart dari AMI Broker Bapak dan Ibu sekalian. Demikian. Lalu untuk KBLF, untuk KLBF,
Untuk Kalbe Pharma ini dalam posisi symmetrical triangle dan ada di posisi triangle bawah, namun kita lihat untuk indikator stokastik tampaknya ada peluang untuk melemah, jadi mungkin bisa wait and see. Jika seandainya ada pelemahan kembali, maka bisa kembali ambil di level 1450 yang memang merupakan batas bawah dari Bollinger Band-nya. Namun kalau kita lihat dari bentuk Bollinger Band yang semakin mengerucut, maka dalam jangka menengah ada peluang bagi Kalbe saham Kalbe ini untuk ada pergerakan yang signifikan, dan harapannya adalah bergerak ke atas untuk Kalbe. Jadi mungkin bisa buy on weakness di kisaran 14.50. Ya, Ibu Levi, jadi PPRO karena memang baru stock split Ibu, jadi ini tidak pengaruh dari jumlah totalnya rupiahnya, namun memang jumlah saham jadi bertambah banyak dan harganya berkurang. Ini tidak apa-apa Bu Levi. Jadi seperti tadi untuk PPRO mungkin Ibu bisa lock off dulu dan login kembali untuk merefresh saham PPRO-nya. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya ini masih cenderung sideways Ibu, jadi jika ada penguatan signifikan dalam 1-2 hari bisa coba untuk take profit terlebih dahulu di saham PPRO. Demikian Ibu Levi. Terakhir dari Ibu Riniwati untuk saham BBTN. BBTN sudah rilis laporan keuangannya dan tampaknya sudah kembali melemah hari ini pasca pembukaan, jadi mungkin Ibu bisa sell on trend terlebih dahulu, dan kalau kita di sini ada gap down di kisaran 1960 hingga ke 1980, jadi mungkin bisa coba tunggu di level 1960 untuk kembali akumulasi. Demikian Ibu Riniwati. Ya, mengingat sudah 30 menit kita memasuki sesi perdagangan, kami akan cukupkan Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Februari 2016. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat terus memperoleh gain di trading di saham di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi.